Tubuh Nagara mendadak kaku. Pikirannya ikut buyar. Kemumetan yang sejak tadi ia rasakan sampai kepalanya serasa ditusuk kini menghilang. Bulu kuduk di tengkuknya berdiri bersamaan dengan elusan ringan tangan Kanaya di sana. Ia mengerjap sekilas, apakah perempuan di pangkuannya sekarang memang Kanaya Drupadi? Sayangnya betul, itu istrinya. Entah apa yang merasuki, sampai sifatnya berubah 180 derajat seperti ini. Napas Nagara tiba-tiba tersendat. Seolah bernapas merupakan pekerjaan terberat baginya. Namun semua reaksi tubuhnya itu berhasil ia kendalikan dengan raut wajah datar dan tatapan tajam. Membuat Kanaya ingin segera berlari dan menangis sekencang-kencangnya saking takutnya. Namun sudah sejauh ini, Mas. Rengeknya dengan nada manja dan bibirnya dimajukan beberapa senti. Kanaya menatap Nagara dengan sorot yang sulit Nagara deskripsikan. Gumam Nagara seadanya seolah tidak terpengaruh sama sekali dengan perubahan sikap Kanaya. Anjir kok responnya lempeng-lempeng aja. Harusnya paling nggak kalau dia risih, gue didorong kek. Batin Kanaya menggebu-gebu. Mau apa? Saya lagi banyak kerjaan. Lanjutnya dengan kedua tangan yang kini menyusup di bawah lengan Kanaya dan kembali berkutat pada keyboard laptopnya. Membuat punggung Kanaya bertabrakan dengan pinggiran meja. Segala adrenalin dan keberanian yang sudah setinggi gunung Everest itu, mendadak menciut menjadi butiran debu. Kanaya merasa sangat canggung dan kikuk. Apalagi dengan jarak tubuhnya dan Nagara yang begitu dekat. Dia bahkan dengan jelas bisa menghirup wangi yang menguar dari tubuh suaminya itu. Terus ini bagaimana? Kanaya gagal. Setelahnya Kanaya segera pamit menuju ke kamarnya. Barusan itu adalah aksi paling menantang mental yang pernah Kanaya lakukan. Tapi ia tidak boleh menyerah begitu saja. Mungkin tadi caranya menggoda kurang. Oke, Kanaya akan mencoba lagi besok. Di sisi lain Nagara yang ditinggalkan seorang diri oleh Kanaya pun terdiam, tidak lagi mengetikkan apapun. Yang barusan itu benar-benar membuat pikirannya carut-marut. Apa yang baru saja Kanaya lakukan? Keesokan harinya Kanaya terbangun karena bau masakan dari Nagara. Kini ia mengenakan pakaian normal yang biasa ia pakai. Kaos oversize dan hot pants yang tenggelam di balik kaosnya. Percobaan kedua, semoga kali ini berhasil. Dengan langkah hati-hati Kanaya berjalan ke arah Nagara yang kini memunggungi dirinya dan tengah sibuk mengaduk sup buatannya. Sampai tidak menyadari jika Kanaya sudah ada di belakangnya. Kemudian dengan cekatan kedua tangan gadis itu menelusup di pinggangnya dan melingkar ke depan sampai ke perut sang suami. Kanaya meneguk ludahnya susah payah, ketika dirasakan perut rata dan keras milik Nagara. Pasti laki-laki itu sering pergi ke gym. Tangan Nagara berhenti mengaduk. Kini tubuh keduanya menempel. Bahkan Nagara bisa merasakan dada Kanaya di punggungnya. Si perempuan dengan laga santainya menumpukan kepala di bahu Nagara. Mas, masak apa? Tidak ada sahutan. Kanaya kegirangan dalam hati. Mungkin strateginya mulai berhasil. Melihat keterdiaman Nagara ia beraksi makin menjadi. Mas. Belum sempat Kanaya menyelesaikan kalimatnya, Nagara sudah lebih dulu mengenyahkan tubuh Kanaya. Ia mendorong pelan tubuh ramping itu. Matanya mendadak berkobar nyalang. Barusan ngapain? Tanya Nagara dengan nada dingin. Mampus, Nay. Mampus. Kanaya berlaga seolah yang barusan itu hal biasa dan berkata, meluk suami aku. Kamu nggak suka dipeluk sama aku, Mas. Kita juga belum pernah ciuman loh. Kamu nggak mau coba? Nagara segera meletakkan telapak tangannya di dahi Kanaya. Ia sempat melirik sup buatannya yang sudah matang lantas mematikan nyala api kompor. Kepala kamu habis kepentok apa? Tiang listrik. Setelah ini kita CT scan aja ke dokter. Orang istirnya mau manja-manja, masa malah dikira sakit. Nagara mati-matian menahan debaran jantungnya yang menggila sejak tadi. Entah karena kaget dengan tingkah Kanaya yang tiba-tiba seperti itu atau apa.
Saya nggak suka. Kanaya pura-pura memasang wajah sedih. Terus masukannya aku yang gimana? Yang waras kayak biasanya. Jadi ini beneran nggak mau dipeluk lagi. Pelukan sama guling sana. Seru Nagara segera berlalu dari sana sebelum makin stres dengan tingkah laku Kanaya. Kanaya yang melihat wajah Nagara yang frustasi pun bersorak dalam hati. Kegirangan. Langkah awal yang bagus. Dia akan selalu bertingkah seperti itu di depan Nagara. Huek, gue serasa mau muntah sama tingkah gue sendiri, gumamnya. Kenapa nih kok cengar-cengir kayak abis dapat kupon undian naik haji, ujar Nadine begitu melihat Kanaya yang berjalan menghampirinya sambil tersenyum dan bersenandung kecil. Dia sedang memikirkan ingin merayu Nagara bagaimana lagi. Lagi happy aja, Din. Keduanya berjalan beriringan menuju ruang kelas. Saat dibelokkan koridor menuju tangga lantai 2 tanpa sengaja mereka berpapasan dengan Jeffrey. Mantan kekasih Kanaya. Si perempuan hanya melengos dan pura-pura tidak melihat sedang Jeffrey sudah memasang senyum lebar sampai menampilkan lesung pipinya. Alhasil karena merasa tidak enak, Nadine yang membalas senyum tersebut. Parah, Nay. Masa disenyumin nggak dibales? Entar dikira sombong. Biarin. Putus udah tahun kapan, bencinya masih aja sampai sekarang. Nggak benci, Din. Cuman, nggak pingin ada interaksi sama dia lagi aja. Nadine merapikan poninya yang masih sedikit berantakan abis memakai helm diantar abang Gojek. Kalau udah mantan terus hubungannya baik-baik aja dan bisa berteman baik. Malah aneh nggak sih? Tanya Kanaya. Iya juga. Ketika di depan pintu ruang kelas, mereka bertemu dengan Hera. Nadine pamit untuk masuk terlebih dahulu sedang Hera menarik tangan Kanaya untuk diajak mengobrol di depan. Kenapa, Ra? Udah dengar berita soal Jeffrey sama Davina belum? Setiap kali mendengar nama Davina, entah dimanapun itu, perut Kanaya langsung bergejolak dan ingin muntah. Belum, apaan emang? Mereka putus. Lah tumben si Nadine belum tahu. Sebab sejak tadi membicarakan Jeffrey, temannya itu tidak ada membahas perihal hubungan Jeffrey dan Davina yang sudah kandas. Baru aja kok, gue dikasih tahu Ale. Ale merupakan teman satu tongkrongan Jeffrey dan sepupu Hera. Karma tuh udah nikung sahabatnya sendiri. Dulu kan waktu masih sama lo, Davina suka ngajak jalan Jeffrey. Terus baru seminggu putus sama lo. Tahu-tahu mereka jadian. Itulah alasan mengapa hubungan persahabatan antara Kanaya dan Davina berakhir di tengah jalan. Kanaya benci menggakui fakta jika persahabatan mereka sejak SMA dihancurkan hanya karena cowok. Kala itu Kanaya tidak tahu jika sejak dulu Davina menyukai Jeffrey. Yang mana posisinya Kanaya masih berpacaran dengan Jeffrey. Karena tidak mau lebih menyakiti perasaan Davina, akhirnya Kanaya memutuskan hubungannya dengan Jeffrey begitu saja. Tidak tahunya selama ini ternyata mereka sudah main belakang dan berselingkuh. Biarin deh, udah nggak ada sangkut pautnya sama gue. Mau mereka kayang kek, koprol kek, terserah. Nay, gue nebeng sampai perempatan dong. Nyamperin Ale di kafe biasa. Dulu saat Hera mengatakan perihal sepupunya yang bernama Ale itu, Kanaya pikir jenis kelaminnya perempuan, sebab namanya terkesan cantik dan feminim. Siapa sangka ternyata laki-laki. Dan dia baru mengetahui fakta tersebut saat mereka berkunjung ke kafe tempat Ale bekerja part-time. Masih aja kerja, gue pikir udah resign. Orang kaya gabut mah gitu. Biarin. Oke deh, gue sekalian mau beli roll cake juga, putus Kanaya setelahnya. Begitu keduanya berjalan menuju ke parkiran fakultas, ponsel Kanaya berdering menampilkan nama Nagara di layar. Hera melongok sekilas dan tanpa diperintah ia melenggang di depan, berjalan terlebih dahulu. Sedang Kanaya melambatkan jalannya. Halo, kenapa, Mas? Hampir saja Kanaya keceplosan memanggil Nagara dengan sebutan Pak. Kamu udah selesai kelas? Udah. Ini lagi mau pulang. Jangan pulang dulu.
Ke ruangan saya. Hah? Ngapain? Tanya Kanaya heran dengan kening berkerut. Saya antar ke rumah sakit buat periksa. Tapi bentar, nunggu kampus sepi dulu. Biar bisa keluar bareng. Kanaya menghentikan langkah di samping pilar kemudian bersandar pada benda tersebut. Ia menengok ke arah Hera yang kini sudah berjarak jauh dengan dirinya. Periksa apa deh? Aku kan nggak hamil, celetuk Kanaya asal. Padahal ia ingat betul tadi pagi Nagara sempat membahas perihal periksa kepala. Apakah laki-laki itu benar-benar menganggap Kanaya gegar otak atau sejenisnya? Yang bilang kamu hamil siapa? Teriak Nagara di ujung panggilan sampai membuat Kanaya menjauhkan benda pipih tersebut dari telinganya. Nggak ada. Kan belum dihamilin sama Mas Gara, jawabnya cuek bebek seakan tidak ada kesan malu dalam kalimatnya. Kanaya berpikir sejak malam di mana ia memutuskan untuk menggoda dan menel ke Nagara. Sejak saat itu dia tidak lagi memikirkan perihal rasa malu. Dan sekarang urat malunya sudah putus. Terdengar helaan napas dari Nagara yang membuat Kanaya menyeringai. Dapat ia pastikan kini suaminya itu tengah memasang wajah datar bin jutek. Ke ruangan saya. Sekarang, ujarnya mengalihkan topik pembicaraan. Kalau begitu, berarti rencananya untuk mengantar Hera gagal. Kanaya jadi merasa tidak enak hati. Dia segera menyusul langkah temannya. Kenapa tuh Paksu? Dia nyuruh gue buat balik bareng. Hera berohamin ria dan mengangguk mengerti. Kalau gitu gue pesen Gojek aja. Sorry banget ya, Ra. Ini dia baru banget ngasih tahu, nggak dari tadi. Atau kalau nggak gue antar lo dulu deh, terus entar balik ke sini lagi. Hera menggeleng tidak habis pikir dengan isi kepala Kanaya. Ribet amat beb. Gue naik Gojek aja. Dah sana have fun sama mas suami. Meski dibilang seperti itu tetap saja ada rasa tidak enak hati terhadap Hera. Dulu ketika ia masih berhubungan dekat dengan Davina dan dia mau nebeng pulang lantas tiba-tiba Jeffrey mengajak Kanaya ngedate, Davina pasti akan protes dan tidak mencoba mengerti posisi Kanaya. Walaupun Kanaya sudah mencoba untuk memesankan taksi ataupun ojek online. Membuat perempuan tersebut berulang kali meminta maaf dan merasa bersalah. Dan ternyata segala kebiasaannya di masa lalu itu terbawa sampai sekarang setelah ia kembali memiliki teman dekat seperti Hera. Yang untungnya sangat suportif. Tok-tok. Kanaya mengetuk 2 kali pintu ruang kelas yang Nagara gunakan untuk mengajar. Kebetulan di hari itu ia ada kelas sampai sore dan di jam 4 kini sudah jarang anak kampus yang berlalu lalang. Jadilah Kanaya tidak perlu merasa takut atau cemas untuk menghampiri Nagara. Karena tidak mendapatkan respon atau dibukakan pintu, ia inisiatif memutar knob sendiri dan ternyata ruangan tersebut tidak dikunci. Nagara masih setia menatap layar laptopnya dan merasa tidak terusik dengan kehadiran Kanaya. Paling nggak disambut kek. Basa-basi dikit, dia juga yang nyuruh gue ke sini. Masa diem aja? Kanaya berdehem keras, EKHEM. Nagara menoleh dan menaikkan sebelah alisnya. Duduk sana. Dagunya menunjuk bangku di depan mejanya. Kanaya menurut. Baru 1 menit pantatnya mendarat pada kursi, hidungnya mengendus bau yang tidak asing. Bau rokok. Matanya lantas memicing dan menoleh ke sekitar lantas berhenti tepat di meja kecil sebelah Nagara di mana ada putung rokok yang sudah pendek dan mati. Mas ngerokok? Iya, kenapa? Mau ngelarang? Tantang Nagara dengan sorot mata tajam. Nyali Kanaya sedikit mengerut. Padahal dia tidak berniat marah, nada bicaranya tinggi sebab ia kaget. Karena baru tahu jika dosen sekaligus suaminya itu merokok. Bibirnya mengerut dan dimonyongkan ke depan. Enak? Tanya Kanaya ambigu. Bahkan Nagara sampai menghentikan tangannya yang tengah mengetik di atas keyboard. Apanya? Itu ngisep putung rokok. Nagara tidak berekspektasi Kanaya akan bertanya seperti itu. Dibilang enak nggak juga, Nagara hanya merasa kecanduan dengan benda tersebut. Apalagi setiap kali pekerjaannya sedang membuatnya stres berat.
Seakan rokok adalah penenang. Sebab bingung ingin menjawab apa, alhasil ia hanya diam. Dan berhasil membuat Kanaya merasa dikacangi. Kok diem, cibirnya. Sekilas ide jahil kembali muncul di otak Kanaya. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, ia segera beranjak dari bangkunya dan duduk begitu saja di pangkuan Nagara. Setelahnya ia mendekatkan wajahnya kepada si pria kemudian mengecuap sekilas bibir Nagara. Kap. Jari lentiknya kemudian berjalan menyusuri dada bidang Nagara dan membentuk pola abstrak di sana. Yang membuat gelenyar aneh dan geli hinggap di badan Nagara. Tapi sialnya tubuhnya tidak segera merespon tindakan Kanaya tersebut. Enakan juga engwi swab bibir aku ketimbang engwi seputung rokok, mas. Napas Nagara tersendat. Kanaya terkikih geli melihat sorot mata laki-lakinya yang terlihat sok bukan main dengan tingkahnya. Yang sebenarnya batin Kanaya juga sudah meronta-ronta sebab itu ciuman pertamanya. Nagara lantas mengenyahkan tangan Kanaya begitu saja dari dadanya. Duduk yang benar, peringatnya setelah meraup segala akal sehatnya dengan nada bicara yang tegas dan tidak terbantah. Ini udah benar. Membuat Kanaya mau tidak mau sedikit gentar. Posisinya ia masih duduk di atas pangkuan Nagara dengan menghadap ke arah suaminya. Tadi saya nyuruh duduk di mana? Kamu dengar nggak? Tidak ingin mendengar ceramahan Nagara lebih banyak, Kanaya segera bangkit dari pangkuan si lelaki dan kembali duduk di bangku semula. Meski mentalnya sedikit down, setidaknya Kanaya tahu godaannya kali ini sudah yahut. Buktinya Nagara terlihat risih dan marah. Siapa yang ngajarin begitu? Waduh, dia kira Nagara sudah akan berhenti bicara. Ternyata masih dilanjut. Otodidak, mas. Nonton video tutorial. Mau coba praktekin tutorial yang lain nggak? Tutorial apa? Sentak Nagara galak. Makin lama dia yakin otak Kanaya memang perlu diperiksa. Tutorial bikin tahu isi, tutorial bikin es Milo. Banyak deh aku nonton video tutorial gitu-gitu. Tutorial bikin orang gila jadi waras, udah praktek. Wadidaw dibalik jadi wadidaw. Mas ngira aku gila. Tega banget istri sendiri dikatain. Nagara menghela napas panjang. Stok habisnya seakan sudah dikuras habis oleh Kanaya hari ini. Dia lantas mematikan laptop dan mengemasi barang-barangnya. Kemudian berkata, ayo, saya antar ke rumah sakit. Saya udah bikin appointment sama dokter pribadi buat CT scan. Kayaknya kepala kamu memang bermasalah. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.